Salam lestari, kawan-kawan semua. Vaksin TBC, bisnis elit, konspirasi, atau murni misi kemanusiaan. Seperti yang kita tahu berdasarkan literasi bahwa TBC itu sebenarnya merupakan infeksi dari bakteri. Dia bukan virus, tapi dari sebuah bakteri yang sudah mengalami proses evolusi panjang dari ribuan tahun yang lampau. Dan kemudian kita mengenal namanya BCG, di mana anak-anak yang baru lahir mendapatkan imunisasi BCG itu. Dan ini untuk bagaimana agar potensi terkena bakteri dari tuberkulosis ini bisa terhindari. Saya bahas yang terbaru bahwa Bill Gates bersama WHO bekerja sama secara filantropi. Bill Gates mendanai biaya riset untuk pengembangan vaksin TBC. Sebuah inovasi di dunia kesehatan yang sangat luar biasa dan harusnya diapresiasi. Mestinya semua rakyat menyambut bahagia dan siap untuk divaksin. Tapi kenapa terjadi pro kontra? Kenapa negara yang dijadikan uji coba itu adalah negara-negara dunia ketiga, beberapa negara dunia ketiga lah, atau negara-negara berkembang. Dan parahnya lagi sebenarnya kalau kita mau ngomong kasar bukan negara berkembang, negara-negara miskin yang dijadikan target untuk vaksin dari TBC. Ini harus jadi pertanyaan kita, kenapa harus kita? Kenapa tidak mereka dulu yang tes, kepala-kepala negara atau pejabat negara dulu yang melakukan vaksin ini, baru nanti diteruskan ke rakyat. Nah, kontroversial baru-baru ini, Menteri BUMN Erick Thohir, dia sendiri tidak mau divaksin. Entah karena dia mungkin ngerasa dia raja, atau dia ngerasa dia adalah makhluk istimewa ciptaan Tuhan, sampai dia bilang, kok menteri duluan yang divaksinnya, rakyat duluan lah. Ini dipertontonkan oleh pejabat-pejabat kita. Kalau saya melihat dari kacamata saya sendiri, yang saya pakai, saya tidak akan ambil vaksin. Saya tidak akan vaksin. Saya lebih mempercayai metode pengobatan leluhur secara herbal atau secara alamiah. Karena sejatinya Tuhan sudah menciptakan kita sebagai manusia dengan sangat-sangat sempurna. Kita memiliki pasukan sel yang bisa menahan bakteri, yang bisa melawan bakteri, bahkan bisa menghancurkan bakteri. Ataupun jika kita membutuhkan obat-obatan dari luar, ya kita mungkin bisa menggunakan obat-obat yang alami atau herbal. Itu lebih baik. Terbukti dari, ya, bukan mau nyamakan, memang kalau kita bicara power, orang-orang dulu memang jauh lebih kuat daripada orang-orang kita, orang-orang zaman sekarang lah. Ya, mungkin wajar saja pola makan dan pola hidup juga udah nggak beres ya, seperti orang dulu, di mana mereka baru bangun tidur, langsung pergi berjalan kaki sekian kilometer untuk bertani, bersawah. Nah, kita pergi ke warung jarak 200 meter aja pakai motor, ya. Apakah ini konspirasi vaksin ini? Apakah ini bisnis? Ya, saya mempercayai bahwa ada sebuah dalil yang menyebutkan bahwa akan ada satu bangsa di mana dia tidak memiliki tanah, tapi dia memiliki kemampuan berpikir melampaui ribuan tahun yang akan datang. Orang-orang inilah yang mungkin ditakdirkan untuk melakukan desain terhadap negara-negara dunia ketiga, negara-negara berkembang. Saya percaya ada bisnis dan misi besar di balik agenda vaksin TBC ini. Ya, kita mungkin bisa juga belajar ke peristiwa sebelumnya, di mana tiba-tiba digadang-gadangkan ada virus yang bernama COVID, hingga akhirnya proyek vaksinnya pun berjalan, dimiskinkan karena tidak bisa berproduksi, kehidupan tidak dijamin sama negara ketika proses
eh, COVID beberapa tahun yang lewat. Jadi saya kembalikan ke kawan-kawan semua, kalau kawan-kawan semua setuju dengan vaksin ini ya silakan, tapi saya dan keluarga tidak akan ikut di vaksin. Sekian, salam lestari. Smart, percayalah bahwa untuk mengetahui suatu perkara kita perlu runut sejarahnya. Dari tahu sejarahnya, maka akan ketemu dengan apa yang terjadi pada hari ini.